adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kakak Novia di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi hewan. Nah, adik-adik, selama ini kita melihat banyak sekali berbagai macam hewan yang ada di sekeliling kita. Tapi kadang kita tidak tahu hewan-hewan itu tergolong atau termasuk ke kelompok hewan yang mana ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari hewan-hewan yang ada di seluruh dunia atau di seluruh sekitar kita itu tergabung menjadi beberapa kelompok. Secara garis besar, hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Nah, jadi hewan yang memiliki tulang belakang disebut sebagai kelompok vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan kelompok invertebrata. Oke, sekarang kita akan pelajarin tentang avertebrata atau invertebrata terlebih dahulu. Nah, avertebrata itu adalah kelompok hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di avertebrata dibagi lagi menjadi 10 kelompok besar. Yang pertama ada kelompok porifera atau hewan yang berpori. Nah, adik-adik, siapa yang pernah tonton SpongeBob SquarePants? Pasti pernah ya, itu adalah kartun kesukaannya kakak. Jadi, SpongeBob SquarePants itu adalah film atau kartun yang menceritakan tentang kehidupan hewan atau biota di bawah laut. Dan SpongeBob SquarePants adalah salah satu contoh hewan porifera. Jadi SpongeBob itu adalah hewan ya, interpretasi dari hewan porifera. Porifera itu dalam kehidupan nyatanya contohnya adalah terumbu karang. Kita bisa lihat kalau terumbu karang itu adalah hewan atau makhluk hidup yang bentuknya atau di sekeliling tubuhnya dipenuhi oleh pori-pori. Kemudian avertebrata kelompok kedua ada Coelenterata atau hewan berrongga. Contohnya dalam kehidupan nyata yang bisa kita lihat sehari-hari adalah ubur-ubur dan hidra. Oke, kemudian kelompok ketiga ada kelompok Annelida. Annelida berasal dari kata annulus atau hewan yang memiliki cincin. Jadi Annelida ini adalah kelompok cacing yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh cincin-cincin. Contohnya itu adalah cacing tanah dan lintah. Kemudian kelompok berikutnya ada kelompok moluska. Nah, kelompok avertebrata yang selanjutnya ini adalah kelompok yang biasa disebut sebagai hewan-hewan yang bertubuh lunak. Nah, contoh moluska ini adalah gurita, cumi-cumi, keong, siput, dan sebagainya macamnya. Jadi, beberapa moluska ini ada yang hidupnya atau tubuhnya dilindungi oleh cangkang, tapi ada juga yang tidak. Kemudian, hewan selanjutnya atau kelompok selanjutnya adalah kelompok arthropoda. Arthropoda adalah kelompok hewan-hewan yang tubuhnya dipenuhi oleh ruas-ruas, baik di kaki maupun di badannya. Contohnya adalah serangga yang kita lihat sehari-hari. Nah, pada hewan arthropoda ini kita bisa lihat kaki-kaki, tangan maupun tubuhnya itu beruas-ruas. Contohnya ketika kita melihat kepiting. Kepiting itu kan tangannya beruas-ruas ya, dan di badannya juga banyak ruas-ruas. Kemudian contohnya adalah serangga seperti kalajengking, kemudian belalang, laba-laba, dan sebagainya macamnya. Jadi itu adalah hewan-hewan yang tergolong sebagai kelompok arthropoda. Kemudian selanjutnya ada kelompok Echinodermata. Echinodermata ini adalah kelompok hewan-hewan yang tubuhnya dipenuhi oleh duri. Contohnya bintang laut atau bulu babi. Jadi Echinodermata ini adalah hewan-hewan yang tubuhnya dilindungi oleh duri-duri. Dan biasanya kalau terinjak ketika kita berenang di lautan akan mengakibatkan luka ataupun bisa mengakibatkan sakit, demam, atau bahkan pingsan. Jadi berhati-hati ketika berenang di laut, ketemu dengan hewan-hewan Echinodermata bisa mengakibatkan demam ataupun pingsan atau bahkan kematian ketika durinya itu adalah duri yang beracun. Selanjutnya adalah kelompok nematoda. Hewan tak bertulang belakang selanjutnya ini disebut dengan kelompok cacing. Berbeda dengan Annelida, karena tadi Annelida itu cacing yang tubuhnya bercincin-cincin. Nah, nematoda ini adalah cacing yang tubuhnya itu polos dan licin. Contohnya itu adalah cacing pita ataupun cacing yang sering hidup di usus ataupun di organ dalam tubuh manusia ataupun hewan. Oke, jadi itu dia untuk kelompok invertebrata atau avertebrata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelompok vertebrata atau kelompok hewan yang bertulang belakang. Jadi vertebrata ini dibagi lagi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok ikan atau kita biasa sebut Pisces.
Nah, apa itu kelompok ikan atau hewan-hewan apa aja yang tergolong sebagai kelompok Pisces? Yang pertama ciri-cirinya adalah mereka adalah hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian mereka bergerak dengan sirip dan ekor. Selanjutnya, hewan-hewan ini bernafas menggunakan insang dan biasanya berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Contohnya ada ikan jair, ikan nemo, kemudian ada belut, ada kuda laut, dan sebagainya macamnya. Jadi, walaupun belut dan kuda laut tidak berbentuk seperti ikan, namun mereka tergolong sebagai kelompok ikan karena mereka tadi ciri-cirinya seperti yang kakak bilang sebelumnya. Mereka memiliki sirip, bernafas dengan paru-paru, kemudian juga berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, kelompok kedua dari vertebrata adalah amfibi. Kelompok amfibi adalah kelompok hewan-hewan yang bisa hidup di air dan juga hidup di darat. Nah, karena kemampuan ini, mereka diperlengkapi oleh beberapa cara bernafas. Jadi, amfibi ini hewan yang memiliki cara bernafas kombinasi, yaitu mereka memiliki paru-paru, tapi mereka juga bisa bernafas menggunakan kulit mereka yang lembab, serta mereka juga memiliki insang, sehingga ketika mereka hidup di air, mereka bernafas dengan insang, dan ketika mereka pindah ke darat, mereka bernafas dengan paru-paru dan kulitnya yang basah atau lembab. Oke, kemudian hewan amfibi ini juga memiliki ciri kulitnya basah dan lembab, serta berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Jadi hewan amfibi ini tidak terlalu banyak contohnya. Kita bisa lihat hanya ada 3 macam hewan paling terkenal yang bisa kita tahu, yaitu katak, kodok, dan salamander. Oke, selanjutnya kelompok ketiga dari vertebrata adalah reptil atau disebut dengan hewan melata. Gimana kita bisa tahu apakah hewan itu amfibi atau reptil? Nah, perbedaannya di sini. Hewan yang tergolong sebagai reptil adalah hewan yang bergerak secara merayap menggunakan perutnya dengan bantuan tetrapoda atau 4 kaki, kecuali pada ular. Jadi, reptil ini hewan-hewan yang merayap ya, mereka bergerak menggunakan perut dan dibantu oleh 4 kakinya yang pendek. Kemudian, ciri khas dari hewan reptil adalah mereka memiliki sisik di sepanjang tubuhnya dan mereka memiliki kemampuan atau berkembang biak dengan cara bertelur. Kecuali pada penyu. Penyu memiliki cara berkembang biak ovovivipar, artinya campuran atau kombinasi dari bertelur dan melahirkan. Oke, jadi anggota-anggota reptil ini contohnya ular, komodo, buaya, penyu, kura-kura, dan lain sebagainya. Kelompok keempat dari vertebrata adalah kelompok Aves atau dikenal dengan kelompok burung. Nah, kelompok burung ini dikenal dengan ciri-ciri yang pertama, alat geraknya berupa sayap. Kalau yang tadi kelompok-kelompok sebelumnya ada yang bergerak dengan sirip, ada yang bergerak dengan kaki, dengan perut. Nah, sampai di sini kelompok Aves bergerak menggunakan sayap dan kaki. Kemudian ciri khas dari kelompok Aves adalah mereka memiliki paruh. Paruh itu muncul dari kelompok burung ya yang biasa digunakan untuk mengambil makanan, mengambil air, ataupun untuk mengambil mangsa. Kemudian kelompok Aves ini bernafas menggunakan paru-paru serta cara berkembang biak mereka adalah bertelur. Kemudian ciri khas yang terakhir adalah kelompok Aves tubuhnya itu ditutupin oleh yang namanya bulu. Bedakan ya bulu dengan rambut. Nanti kita akan belajar. Kelompok selanjutnya itu adalah kelompok mamalia. Nah, mamalia kalau tadi burung tubuhnya ditutupin oleh bulu. Nah, pada mamalia ciri khasnya adalah tubuh mamalia ditutupin oleh rambut. Jadi jangan salah ya, ketika kita melihat anjing kita elus. Nah, biasanya yang kita elus itu orang-orang sering bilang mengelus bulu anjing. Tapi yang benar adalah rambut. Apa bedanya rambut dengan bulu? Mari kita lihat. Jadi pada burung, bulu itu adalah seperti serabut-serabut halus yang timbul dari tangkai. Jadi rambut-rambut pada burung itu tidak langsung tumbuh dari kulitnya, melainkan rambutnya tumbuh dari tangkai yang menempel pada kulit. Jadi kalau kalian pernah membului ayam, biasanya ketika kita mencabut bulu ayam, nah yang kita cabut dari kulitnya bukan rambut-rambut itu, melainkan ada tangkai halus. Nah di tangkai halus itulah rambut-rambut tadi muncul. Sedangkan rambut adalah serabut yang langsung keluar atau langsung tumbuh dari kulit kita atau kulit hewan tersebut. Oke, bisa ya dibedakan ya antara bulu dengan rambut.
Jadi, ketika kita melihat anjing ataupun hewan lain, hewan mamalia lain, kita mulai sekarang bilangnya rambut, bukan bulu lagi. Oke. Kemudian, ciri selanjutnya dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu atau disebut dengan mamai. Bukan berarti menyusui, tetapi ketika hewan tersebut memiliki kelenjar susu, maka hewan tersebut sudah tergolong sebagai mamalia. Kemudian, ciri khas selanjutnya adalah mamalia ini berbeda sendiri karena cara perkembangbiakannya adalah vivipar atau melahirkan. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya kebanyakan hewan-hewan itu adalah berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, mamalia khusus tersendiri berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, apa saja contoh dari mamalia? Yang pertama kita paling sering lihat itu ada sapi, ada gajah, anjing, dan sebagainya macamnya. Namun ada beberapa hewan mamalia khusus yang hidupnya berbeda atau tidak di daratan. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Nah, mungkin selama ini kita mengira kalau paus dan lumba-lumba adalah kelompok ikan karena tinggal di dalam air. Namun, paus dan lumba-lumba bukan ikan, melainkan mamalia. Mengapa? Karena di dalam tubuh paus dan lumba-lumba terdapat kelenjar susu yang walaupun tidak digunakan atau walaupun tidak menyusui, tapi mereka memiliki kelenjar susu. Kemudian, paus dan lumba-lumba itu adalah hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Serta mereka berkembang biak dengan cara melahirkan, bukan bertelur. Oke, kemudian ada juga mamalia yang bisa terbang. Contohnya adalah kelelawar. Nah, kelelawar itu adalah mamalia karena kita bisa lihat bahwa di dalam tubuh kelelawar kita bisa menemukan ada kelenjar susu serta tubuhnya ditutupin oleh rambut, dan kelelawar memiliki daun telinga yang besar yang menunjukkan ciri-ciri mamalia yang spesifik. Nah, itu dia pengklasifikasi atau pengelompokan hewan yang ada di sekeliling kita. Jadi mulai sekarang ketika kita melihat hewan di sekeliling kita, kita bisa mulai menganalisis apakah hewan ini tergolong ke kelompok aves, ikan, amfibi, reptil, ataupun mamalia. Atau ketika kita berenang ke lautan atau melihat hewan-hewan kecil yang tidak memiliki tulang, nah, kita bisa kelompokkan apakah hewan-hewan itu tergolong sebagai arthropoda, moluska, porifera, echinodermata, nematoda, ataupun kelompok-kelompok lain. Pembelajaran kita sampai di sini saja, dan Kakak harap adik-adik bisa mengerti dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.